Bahwasanya azan ini adalah ibadah yang dimasukkan di dalam agama kita, atau sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan para ulama berselisih pendapat di dalam hukumnya. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu kifayah, yang artinya jika di dalam suatu kampung sudah dikumandangkan azan, maka kewajiban mengumandangkan azan di masjid-masjid yang lainnya itu sudah gugur. Jadi fardhu kifayah ketika sudah ada yang melakukan satu orang, maka gugur kewajiban tersebut atas orang yang lain. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan, di antaranya itu pendapat Imam Malik, bahwasanya azan itu diwajibkan di dalam setiap masjid yang dilakukan di dalamnya sholat berjamaah untuk umum. Ya. Jadi kalau misalnya di setiap kampung itu ada masjid, maka wajib dikumandangkan azan di masjid-masjid yang di situ dilakukan sholat berjamaah. Nah, artinya bahwasanya ketika seorang memiliki masjid di dalam rumahnya atau masjid para wanita ya di dalam rumah itu tidak diwajibkan untuk mengumandangkan azan. Kemudian di antara ulama juga ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan pendapat-pendapat yang lainnya. Dan yang dipilih oleh pengarang kitab ini bahwasanya azan ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika sudah dikumandangkan di dalam suatu masjid misalnya, maka akan gugur ketika datang jamaah sholat berikutnya untuk mengumandangkan azan. Kalian coba sekali dimuliakan oleh Allah ya. Terkait dengan hukum azan ini, bahwasanya azan ini hanya disyariatkan untuk laki-laki. Adapun wanita, ini terjadi perselisihan pendapat apakah boleh bagi wanita untuk mengumandangkan azan. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya wanita boleh mengumandangkan azan khusus di musola khusus wanita. Jadi misalnya ada pesantren putri, ya, yang di situ ada masjidnya, yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan santrinya, dan semuanya itu adalah putri, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengumandangkan azan, disyaratkan bahwasanya suara mereka tidak keluar. Yang artinya suaranya tidak keluar menggunakan pengeras suara yang bisa didengar oleh seluruh penduduk yang ada di kampung tersebut. Itu tidak disyariatkan. Ya, jadi dibolehkan azan hanya didengar oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut atau di mushola tersebut. Ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Saya coba sekali dimuliakan oleh Allah ya. Terkait dengan azan ini adalah pembahasan yang lumayan panjang. Tadi sudah dibisiki waktu tanya jawab adalah 20 menit dan waktu salat isya jam berapa? Tentu ya, ini rumit. Nah, ini kan kondisinya Indonesia dari salah satunya sampai sekarang. Setelah azan ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada, ini bertentangan dengan dalil. Ya. Kita disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuarakan azan dengan sekeras-kerasnya. Ini adalah sunnah. Akan tapi kalau yang dibatasi itu misalnya adalah pengajian, ya, atau misalnya di dalam sholat, ya, imam misalnya menggunakan suara dalam, ya, memang tidak ada disyariatkan oleh Nabi SAW seorang imam itu harus menggunakan suara yang keras, ya. Jadi kalau misalnya dibatasi itu adalah penggunaan pengeras suara di dalam sholatnya, ya, atau di dalam taklim misalnya, atau di dalam misalnya acara-acara tertentu, ini mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya itu harus disuarakan dengan suara yang keras. Semakin keras itu semakin baik. Yaitu apabila kita mengikuti anjuran di dalam agama kita. Allah Taala. Sudah mengetahui bahwasanya ada di antara umat Islam ini akan gampang mengkafirkan orang lain. Makanya beliau sudah jauh-jauh hari memberikan peringatan. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kemudian di sisi Allah ternyata dia tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakan hal tersebut. Ya, kita boleh tidak setuju dengan perkataan menang, tapi kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ini juga saya lakukan pertama kali awal dengan baik Rasulullah dan tidak sempat mematikan apakah ini ada soal lain.
Jadi yang pertama adalah gerakan lebih daripada 3 kali di dalam sholat. Ya, baguskan contoh. Kalau kita lihat video zaman sekarang orang-orang Arab ketika mereka melaksanakan sholat, baik itu di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, kita sering mereka benar-benar menarik sorban, kemudian ditaruh sini lagi, benar-benar taruh lagi sini. Banyak sekali gerakan mereka. Lalu di negeri kita, ini sering kita dengar bahwasanya gerakan 3 kali berturut-turut di dalam sholat itu membatalkan sholat. Dan bagaimana sebenarnya terkait dengan masalah ini? Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, gerakan di dalam sholat, ya di luar gerakan sholat itu ada 2 macam. Ya. Gerakan dilakukan dikarenakan kita butuh untuk bergerak. Yang kedua, gerakan yang memang kita tidak butuh untuk bergerak. Gerakan yang kita butuh untuk bergerak, asalkan itu untuk kebaikan sholat, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Ya. Nabi SAW sementara sholat menggendong cucunya yang bernama Umaymah, ya binti Zainab, ya binti Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat menggendong anak yang umurnya mungkin 1-2 tahun, perempuan, digendong oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah rukuk diletakkan, ketika Rasulullah bangkit diambil kembali digendong, ketika Rasulullah sujud diletakkan lagi kemudian beliau sujud, dan begitu seterusnya sampai selesai sholat. Kalau dilihat sudah berapa banyak gerakan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah juga Rasulullah sementara sholat, ya sholat sunnah di dalam rumahnya, istrinya Aisyah menutup pintu ingin masuk. Padahal Rasulullah sementara sholat. Akhirnya Rasulullah pun mendatangi pintu itu, membuka, kemudian Rasulullah kembali ke tempat sholat. Berapa langkah dan berapa gerakan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pernah Rasulullah sementara sholat, ya di tanah lapang, tiba-tiba ada seekor kambing ingin lewat di hadapan Rasulullah. Rasulullah maju berapa langkah supaya kambing itu tidak lewat di depannya, akan tapi lewat di belakang Rasulullah. Setelah kambingnya itu lewat, Rasulullah kembali ke tempat sholatnya. Berapa langkah itu gerakan di luar sholat. Makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya gerakan di dalam sholat, seberapa banyak gerakan tersebut, ya asalkan itu untuk kebaikan sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Lalu bagaimana gerakan sholat untuk membenerin sampah yang mau jatuh? Ya, misalnya sampahnya kebesaran ketika rukuk, ya sampahnya mau jatuh akhirnya di benerin lagi ya ke tempatnya misalnya. Kalau itu untuk kebaikan sholat ya jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalnya itu misalnya main-main misalnya atau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan di dalam sholat, maka itu bisa saja membatalkan sholat. Jadi intinya seperti itu ya mas sekalian. Jadi kalau misalnya memang di pipi kita misalnya ada nyamuk yang menggigit pipi kita, jangan ragu-ragu untuk mengusir ya atau mengusir nyamuk tersebut. Lalu bagaimana jika gatal kita garuk? Ya jadi masalah kita garuk. Karena kalau ini tidak kita garuk, ini akan mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Ya. Kan sering kita dengar kalau misalnya kita menggaruk, itu jangan 3 kali berturut-turut, 2, 3 ini batalkan sholat. Bagaimana menggaruknya 1 kali? Kemudian 1 kali lagi. Kalau masih terasa gatal 1 kali lagi. Ini sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi gerakan seberapa banyak pun ya, asalkan itu untuk kebaikan sholat, itu insya Allah tidak batalkan sholat. Kemudian yang kedua terkait dengan membaca Al-Quran memakai kaos oblong. Ya. Jadi jemaah sekalian, membaca Al-Quran ya, itu memang harus mengikuti adab-adab. Ya, di antara adab membaca Al-Quran yaitu menutup aurat. Jadi cukup seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kaos oblongnya itu menutup aurat, kita memakai celana juga menutup aurat. Walaupun kita hanya pakai singlet saja, itu juga sudah menutup aurat. Ya, nggak jadi masalah misalnya kita di dalam rumah kita panas, kita ingin murojaah misalnya membaca Al-Quran, tapi panas dalam rumah kita nggak jadi masalah kita baca Al-Quran dengan memakai singlet, itu sudah menutup aurat. Ya. Jadi asalkan kita menutup aurat, itu nggak jadi masalah kita membaca Al-Quran, apalagi hanya kaos aurat. Allah Taala. Jemaah sekalian dilakukan oleh Allah sudah masuk waktu sholat Isya.